Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah Hukum Keluarga. Dan saat ini kita sudah masuk ke subjek yang kedua, pertemuan kedua. Sama seperti materi minggu kemarin, yaitu subjek PMK 2 itu adalah hukum perkawinan perspektif hukum keluarga. Maka kita saat ini juga masih di subjek PMK 2 dengan kompetensi akhir, yaitu mahasiswa dapat mendiagnosis berbagai alternatif solusi dalam permasalahan di bidang perkawinan dan perceraian. Sehingga dengan subjek PMK yang kedua ini, Ibu harap kalian tetap ya ngikutin berbagai isu, berbagai fenomena di sekitar rumah tinggal kalian, mencermati keluarga-keluarga yang ada, sehingga untuk melatih sense of crisis kalian dalam bidang perkawinan dan perceraian. Oke, kita masuk ke materi inti ya. Nah, jadi setelah kita belajar tentang definisi perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan unsur-unsurnya, pada pertemuan kali ini kita akan bicara mengenai akibat hukum perkawinan. Nah, jadi kita mulai dengan topik yang pertama ya, mengenai keabsahan perkawinan. Supaya suatu perkawinan mempunyai akibat hukum, yaitu menimbulkan hubungan hukum antara suami dan istri, yang kedua antara ayah ibu dan apabila nanti mempunyai anak, dan yang ketiga antara anggota keluarga dengan harta perkawinan, maka suatu perkawinan itu harus memenuhi syarat keabsahan perkawinan. Nah, apabila kalian bertanya, lah kenapa sih Bu kok perkawinan itu harus bisa menimbulkan akibat hukum? Iyalah, karena dengan adanya suatu hubungan hukum di antara para pihak, maka akan timbul hak dan kewajiban. Kalau tidak ada hubungan hukum di antara para pihak, maka tidak akan timbul hak dan kewajiban di antara pihak-pihak tersebut. Ingat saat kita menempuh mata kuliah pengantar hukum Indonesia di semester 1 kemarin ya. Nah, sehingga syarat keabsahan perkawinan ini sangat penting kita pahami, dan kalian sebagai mahasiswa Fakultas Hukum harus bisa membedakan kapan suatu perkawinan itu sah, kapan suatu perkawinan itu belum sah, sehingga apa upaya hukum yang bisa ditempuh. Gitu ya. Oke, kita lanjut materi berikutnya. Untuk keabsahan perkawinan di Indonesia sudah diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Ada 2 ayat, di situ dikatakan ayat pertama adalah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Sementara di ayat kedua dinyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga di sini yang mengatur tentang keabsahan perkawinan bukan pasal 2, tetapi yang mengatur keabsahan perkawinan adalah pasal 2 ayat 1. Ayat 1 pasal 2 mengatur tentang keabsahan suatu perkawinan, sementara ayat 2-nya mengatur tentang pencatatan atau syarat administrasi. Apa sih bedanya? Nanti ya kita pelajari bersama. Oke, jadi kita bahas dulu yang pertama ayat 1. Pasal 2 ayat 1, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Sehingga apabila kita membaca ayat ini, satu-satunya syarat supaya suatu perkawinan adalah sah, yaitu apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari laki-laki dan perempuan yang melakukan perkawinan. Misal, apabila mempelainya itu beragama Islam, ya berarti yang dipakai adalah rukun nikah dari agama Islam. Sementara kalau mempelai yang menikah adalah dari yang beragama Kristen, ya berarti memakai hukum perkawinan agama Kristen. Kalau dia memakai hukum
perkawinan Buddha, ya berarti mempelainya beragama Buddha, gitu ya. Sehingga bisa kita simpulkan, apabila suatu perkawinan telah dilakukan secara hukum agama dan kepercayaannya, maka berarti pernikahannya telah sah. Saat dulu kita mengenal yang namanya perkawinan adat atau perkawinan yang dilakukan secara hukum adat. Nah, kalau zaman dahulu masih boleh. Tapi sejatinya setelah keluarnya Undang-Undang Perkawinan tahun 74, maka seharusnya perkawinan itu hanya sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Nah, kita di sini mengenal ya, agama di Indonesia sekarang ada 6 yang diakui negara, dan kepercayaan itu sesuai yang ada di dalam daftar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, sehingga apabila sudah dilakukan sesuai hukum agama dan atau kepercayaannya itu udah, maka berarti pernikahannya telah sah. Dan telah muncul suatu hubungan hukum dan akibat hukum antara laki-laki dan istri yang telah menikah itu, dan kemudian juga muncul akibat hukum apabila kelak adalah anak yang lahir dari perkawinan tersebut gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke ayat 2-nya. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dengan pencatatan ini nanti akan muncul yang namanya akta perkawinan. Akta perkawinan adalah bukti telah dilangsungkannya perkawinan. Hati-hati, alat bukti telah dilangsungkannya perkawinan, tetapi bukan yang menentukan keabsahan perkawinan. Sehingga suatu perkawinan yang sudah dilaksanakan menurut hukum agama tetapi belum dicatatkan, itu sebetulnya juga sudah sah perkawinannya dan juga sudah timbul hubungan hukum di antara para pihak. Nah, tetapi bedanya apa? Bedanya adalah apabila suatu perkawinan yang telah dilaksanakan itu tidak bisa dibuktikan, terutama kepada negara, maka di sini negara tidak akan bisa melindungi hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut. Oke, Ibu ulangi ya. Jadi suatu perkawinan yang sah itu ditentukan berdasar hukum agama dan kepercayaannya. Kemudian timbul hubungan hukum dan timbul hak dan kewajiban di antara para pihak. Tetapi apabila adanya perkawinan itu tidak bisa dibuktikan kepada negara karena tidak atau belum dicatatkan, maka berarti negara dalam hal ini tidak bisa ikut melindungi hak-hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan tersebut, walaupun perkawinan jelas merupakan suatu perbuatan hukum. Sehingga supaya negara bisa melindungi perkawinan dan akibat hukumnya harus dicatatkan. Bagi pemeluk agama Islam, pencatatan dilakukan ke kantor urusan agama, sementara bagi teman-teman yang bukan pemeluk agama Islam, maka dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Nanti walaupun dicatatnya berbeda, tapi buktinya sama, yaitu dari KUA dan dari Disdukcapil akan dikeluarkan akta perkawinan ini. Nah, dari penjelasan Ibu terkait pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 ini, Ibu harap kalian bisa mengerti dan bisa membedakan kapan suatu perkawinan itu sah dan kapan suatu perkawinan itu dapat dilindungi oleh negara. Karena ternyata ini nanti berbeda ya, mekanisme yang harus ditempuh. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan Ibu terkait keabsahan dan pencatatan perkawinan ini dapat kalian terapkan untuk diri kalian sendiri dan orang-orang yang kalian kasihi. Semoga ini menambah pengetahuan hukum kita dan bisa menjadi amal ibadah kita kelak di kemudian hari. Jangan lupa tugas terstruktur ya ditagihkan di pertemuan kita berikutnya. Kalian Ibu minta mengobservasi 10 keluarga di lingkungan kalian terkait pemenuhan syarat keabsahan dan pencatatan perkawinan. Bedakan berapa keluarga yang sudah memenuhi syarat keabsahan, berapa yang belum, berapa yang sudah mencatatkan, berapa yang belum. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.